1 menit lagi kita akan mulai acaranya. Semuanya selamat datang kepada para peserta webinar Wiratama Institute yang ketiga. Kita sudah melakukan webinar ini yang ketiga kalinya. Yang pertama kita melakukan webinar terkait dengan public speaking. Yang kedua adalah terkait dengan menulis artikel populer, dan yang ketiga yaitu terkait dengan penguasaan bahasa Mandarin, pentingnya penguasaan bahasa Mandarin dan manajemen pariwisata. Dan tentunya diharapkan nanti akan ada beberapa kelas yang lain atau pelatihan-pelatihan yang lain yang mungkin menarik buat mahasiswa dan fresh graduate untuk diikuti agar mereka siap untuk mengikuti untuk siap kerja gitu lah, untuk kerja atau menjadi entrepreneur gitu. Oke, kita waktu sudah menentukan pukul 10.05, kita mulai saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Salam sejahtera dan semoga kita sehat selalu. Terima kasih atas atensi dan keikutsertaan dari teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya untuk mengikuti webinar Wiratama Institute yang ketiga dengan tema pentingnya bahasa Mandarin dan manajemen pariwisata. Kita tahu bahwa saat ini di kala pandemi semua industri wisata itu mengalami banyak masalah. Akan tetapi kita melihat bahwa ke depan akan ada pasti akan kembali setelah gelap terbitlah terang. Nah, untuk mempersiapkan itu kita maka perlu melihat peluang-peluang yang ada. Salah satu peluang yang ada adalah dengan adanya jumlah wisatawan dari negara-negara yang berbahasa Cina ke Indonesia yang dari tahun ke tahun makin meningkat. Mereka meningkat secara ekonominya sehingga mereka butuh hiburan. Nah, salah satunya adalah datang ke Indonesia. Namun negara-negara yang berbahasa Cina tersebut, misalkan seperti negara Tiongkok yang mungkin penduduknya lebih dari sekitar 1 miliar lebih, sedangkan kita hanya 250 juta dan mereka 1 miliar lebih. Misalkan kita bisa ngambil berapa persen dari mereka saja, itu merupakan sebuah pencapaian gitu. Dan salah satu yang menjadi kendala adalah ketika negara-negara yang berbahasa Cina tadi, misalkan seperti dari Taiwan, dari Cina, dari Hong Kong dan kawan-kawan, ketika datang di Indonesia itu masih sedikit orang yang bisa berbahasa Mandarin. Nah, ini maka kita ingin agar Indonesia bisa menangkap peluang tersebut. Dan di sisi yang lain, pengelolaan wisata di Indonesia masih jika dibandingkan dengan negara-negara lain belum standar gitu. Oleh karena itulah pada kesempatan ini Wiratama Institute ingin mengadakan mohon maaf. Apakah suaranya feedback ya? Atau halo? Oke. Oleh karena itulah Wiratama Institute melihat peluang dan tantangan tersebut, kemudian kita mengadakan kegiatan webinar Wiratama Institute yang ketiga dengan
tema tersebut. Nah, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Novat Buga Sambodo. Saya dari Wiratama Institute. Wiratama Institute adalah sebuah lembaga think tank dan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya manusia yang berkantor di Jakarta. Kita sudah banyak melakukan proyek-proyek penelitian dan sudah melakukan beberapa pelatihan-pelatihan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Nah, sebelum kita mulai acara kita kali ini, memulai webinar, saya akan memperkenalkan pemateri kita hari ini. Materi kita yang pertama adalah Bapak Muhammad Azizur Rahman, SEMSC atau biasa dipanggil Azi. Beliau merupakan dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, alumni program S2 Tourism and Management National Chiayi University, Taiwan. Nah, jadi pasti sudah cah-cus bahasa Taiwannya nanti. Bahasa Taiwan, bahasa Mandarin. Ya, meskipun Mandarin ada macam-macam ya, nanti nggak tahu. Ada jenis-jenisnya. Dan kemudian pembicara selanjutnya adalah Ibu Cindy Karisma Putri, Bachelor of Science, postgrad diploma ya, kalau salah ini tulisannya, mahasiswa S2 Human Resource Tilburg University dari Belanda. Beliau juga merupakan alumni Swiss Hotel Management dari Leysin, Switzerland. Switzerland ini yang kita tahu dengan Pegunungan Alpen dan mungkin tempat syutingnya film Korea Crash Landing on You. Itu di Switzerland. Mungkin ya kawan-kawan kita ke sana. Untuk mengefektifkan waktu, karena waktunya kita sudah menunjukkan pukul 4:10 WIB atau 5:10 WITA, maka selanjutnya kita akan masuk saja langsung ke pembicara kita yang pertama. Waktu dan tempat saya serahkan sebenarnya kepada Bapak Azi. Monggo. Baik, terima kasih Mas Hugo, terima kasih Mas Romi dan Mbak Cindy. Ini saya share screen sendiri atau gimana? Ya, share screen sendiri. Oke. Ini saya bisa dijadikan host atau ini harus jadi host dulu baru bisa share screen? Atau Mas Romi yang mau share screen tidak apa-apa? Oh, sudah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Kepada Wiratama Institute telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan atau menjelaskan apa sih pentingnya dari bahasa Mandarin ini sendiri. Terlebih lagi kita melihat bahwa pada masa ini, yaitu pada era pandemi Corona-19, ini apakah bahasa Mandarin itu diperlukan kira-kira? Nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi mengenai pentingnya bahasa Mandarin secara umum dan nanti secara khusus. Baik, saya langsung masuk. Nah, di sini jika kalian lihat ada data jumlah populasi di Cina. Jadi jumlah populasi orang Cina dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Di sini ada data dari tahun 1980 hingga nanti diproyeksikan tahun 2024. Itu meningkat hingga lebih dari 1,4 miliar orang. 1,4 miliar orang itu angka yang sangat besar ya, angka yang sangat besar dan fantastis. Apabila anggap saja 50%-nya itu turis atau wisatawan, itu angka yang sangat fantastis. Lalu ketika kita melihat di sini tidak hanya wisatawan itu tidak hanya dari Cina yang berbahasa Cina ya, ada 50 juta orang lagi yang tinggal di luar Cina yang berbahasa Cina. Oke, dan 50 juta orang itu 3,7% populasi dari populasi dunia. Nah, 50 juta orang itu aja sudah sangat besar angkanya. Nah, sehingga ini adalah potensi untuk Indonesia sendiri.
Lalu jika dilihat persebaran dari 50 juta orang ini, sebagian besar berada di Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Lalu di Thailand itu dari 100% populasi Taiwan di Thailand itu 11-14%-nya adalah keturunan Tionghoa. Lalu di Malaysia itu 22,6% dan di Indonesia 1,20. Wah, ini 1,20% pun ya itu angka yang cukup tinggi kalau dihitung dari 275 juta jiwa penduduk Indonesia. Oke, nah dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa potensi dari wisatawan Cina itu sangatlah besar. Melihat angkanya dan kemampuan mereka, kemampuan berbelanja mereka itu sangat tinggi, di mana ketika mereka berwisata atau melakukan kegiatan pariwisata, wisatawan Cina itu tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga. Nah, karakteristik wisatawan dari Tionghoa itu atau Tiongkok itu mereka cenderung berwisata itu bergerombol atau berkelompok. Jadi identik mereka akan nyewa bus atau menyewa travel agent dan dalam jumlah yang sangat besar seperti itu. Lalu kita lanjut di sini, jumlah wisatawan asing di Indonesia itu dari tahun 2018 hingga 2019 itu yang terbesar dari Malaysia. Oke? Yang terbesar itu dari Malaysia. Di sini Malaysia hampir 3 juta wisatawan yang datang pada tahun 2019. Nah, ini juga kita belum belum didetailkan lagi, belum dipecahkan lagi yang 3 juta ini apakah murni orang Malaysia keturunan Melayu atau ada unsur dari wisatawan Tionghoanya, karena kita tahu juga di Malaysia itu banyak orang keturunan Tionghoa. Lalu di Singapura itu dari tahun 2018 ke 2019 itu meningkat hingga hampir 2 juta wisatawan. Lagi-lagi di Singapura itu sebagian besar rasnya yaitu ras Tionghoa. Nah, ini juga peluang Malaysia, Singapura itu peluang. Dan yang selanjutnya yaitu dari Tionghoa sendiri, dari Cina, dari negara Cina. Sejauh ini tahun 2019 itu mengalami penurunan ya, dari 2018 itu 2 juta lebih, 2 juta hampir 2 juta 300, lalu menurun di 2019. Lalu Timor Leste itu mengalami penurunan juga, Australia juga seperti itu. Namun ini potensi, kenapa? Jika kalian membaca ada berita akhir-akhir ini di mana pemerintah Indonesia melakukan kerjasama terhadap pemerintahan di Cina sana yang membolehkan wisatawan Cina untuk datang di era pandemi. Jadi sudah ada kerjasama khusus Indonesia dan Cina, tapi ini khususnya daerah Bali saja, di mana orang dari Tionghoa atau orang dari Cina itu diperbolehkan masuk ke Indonesia karena mereka melihat potensi dari wisatawan Cina itu yang begitu besar minatnya seperti itu. Oke, lanjut. Di sini kita bahas mengenai peluang dari pemandu wisata. Nah, ini kita membahas hal aspek terkecil atau ujung tombak dari kegiatan pariwisata itu yaitu pemandu wisata. Oke, pemandu wisata sejauh ini tidak begitu banyak yang paham atau yang menguasai bahasa Mandarin. Nah, jika dilihat di sini ada beberapa berita yang saya himpun, itu banyak sekali daerah-daerah yang membutuhkan pemandu wisata yang memahami bahasa Mandarin. Salah satunya Bali, lalu ada Kemenpar juga membutuhkan 1.000 guide atau 1.000 pemandu wisata bahasa Mandarin. Ini ada beberapa berita dan perlu diketahui tidak hanya pemandu wisata sebenarnya yang dibutuhkan. Nah, selain pemandu wisata ada sangat banyak pekerjaan yang dibutuhkan yang sebagai persyaratan harus menguasai bahasa Mandarin. Lalu di sini prospek kerjanya ada apa saja kira-kira? Wah, ini ada sangat sangat banyak. Namun saya simpulkan jadi beberapa hal saja. Yang pertama yaitu penerjemah. Nah, penerjemah ini adalah salah satu pekerjaan dari orang-orang yang tentunya memiliki kemampuan lebih dari satu bahasa. Salah satunya yaitu bahasa Mandarin. Nah, ketika kalian lihat atau kalian pahami potensi dari wisatawan atau potensi dari kegiatan ekonomi di Cina sendiri itu sangatlah besar. Kegiatan ekonominya sangatlah
ibaratnya sangat tinggi. Nah, sehingga penerjemah ini sangat diperlukan, terlebih lagi ketika ada kegiatan bisnis di luar negara mereka, atau misalkan dari Indonesia ke Cina, atau Indonesia ke Singapura, atau Indonesia ke Taiwan. Nah, sehingga perlu penerjemah ketika apalagi sama-sama kita ketahui bahwa negara Cina, negara Taiwan itu atau Hong Kong, terlebih lagi mereka itu tidak banyak orang yang memahami bahasa Inggris. Ketika saya berkuliah dulu di Taiwan, itu hampir sebagian besar masyarakatnya itu tidak paham bahasa Inggris. Sama seperti di Jepang, di Korea, ketika kita butuh terhadap negara mereka, mereka berpikir ya siapa yang butuh yang harus berusaha lebih keras seperti itu. Jadi ketika kita ada butuh dengan Taiwan atau Cina, jadi kita harus paham bahasa mereka seperti itu. Lalu selanjutnya ada tour guide. Di sini sudah pasti tour guide karena jumlahnya masih sangat kurang di Indonesia, dan kebutuhan akan tour guide di Indonesia yang bisa berbahasa Mandarin itu sangat tinggi. Lalu peluang kerja juga ada di perusahaan multinasional. Nah, ini perusahaan multinasional ini maksudnya perusahaan yang asalnya dari Cina sendiri, dari Cina, lalu mungkin dia memiliki cabang di Indonesia. Nah, itu kalian bisa bekerja di Indonesia. Seperti saya punya teman, contohnya saya punya teman dulu, teman kuliah di Taiwan. Sekarang dia bekerja di salah satu perusahaan multinasional, di perusahaan pembuat tas, kalau tidak salah pembuat tas di Jawa Timur. Nah, itu dia bekerja di sana dengan gaji yang sangat tinggi tentunya. Jadi hampir setiap bulan itu dia akan dikirim ke Taiwan untuk ibaratnya memberitahu kepada bosnya di Taiwan sana, tentunya menggunakan bahasa Mandarin terkait capaian-capaian dari perusahaan mereka. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada travel agent. Nah, travel agent ini sangat-sangat diperlukan, berbeda dengan wisatawan-wisatawan dari negara di barat sana, di Eropa atau bahkan di Australia, Amerika dan lain-lain, itu mereka tidak terlalu membutuhkan yang namanya travel agent. Kenapa? Karena karakteristik mereka ketika berwisata itu berbeda. Mereka lebih senang backpacker atau berwisata hanya dengan 2 atau 3 orang saja. Berbeda dengan wisatawan dari Tiongkok, dari Cina, atau yang memiliki ras Cina, mereka lebih senang bergerombol. Jadi membutuhkan yang namanya travel agent. Mereka lebih senang perjalanan mereka itu terencana dengan baik. Jadi jam sekian harus di mana, jam sekian harus kemana, dan seterusnya. Sampai nanti pulang lagi itu harus terencana dengan baik. Lalu selanjutnya ada resepsionis. Ya, ini juga salah satu pekerjaan yang sangat membutuhkan kemampuan berbahasa. Oke, kita lanjut. Di sini seberapa penting bahasa Mandarin? Nah, kalau kita lihat bahwa kemampuan ekonomi Cina itu menguasai dunia. Jika kita lihat di sini tahun 2000, yang warna merah ini adalah ekonomi Cina, dan yang biru ini Amerika. Ini tahun 2019 itu sudah sebagian besar Cina menguasai perekonomian di dunia. Jadi mengalahkan Amerika ya. Lalu yang kedua yaitu peningkatan jumlah wisatawan. Nah, ketika kita melihat peningkatan jumlah masyarakat Cina itu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah wisatawan. Apalagi perekonomian mereka meningkat, kemampuan mereka meningkat, sehingga itu akan menambah jumlah wisatawan dan menambah jumlah uang yang akan mereka keluarkan nantinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya upah yang lebih tinggi. Nah, ini ketika kalian memahami atau menguasai lebih bahasa yang lebih banyak, tentunya akan meningkatkan upah kalian sendiri. Lalu ada nilai lebih atau value added dari kalian sendiri ketika kalian memiliki lebih dari 2 bahasa, misalkan kalian bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, itu akan menjadi nilai lebih untuk kalian diterima di beberapa lapangan pekerjaan seperti itu. Lalu di sini terkadang saya mendengar, wah bahasa Mandarin itu sangat susah. Nah, sini kita bahas kenapa kok bisa dibilang susah. Oke. Yang pertama, memang bahasa Mandarin itu adalah bahasa yang paling susah di dunia. Nomor 1 di dunia paling susah itu yaitu bahasa Mandarin.
Nah, kalau kita lihat di sini bahasa Arab itu ada 221 miliar yang bisa berbicara bahasa Arab. Lalu di sini bahasa Mandarin itu sebanyak 1,2 miliar native speaker yang berbahasa Mandarin. Nah, dan kita lihat berapa minggu kita butuhkan ketika ingin berbicara bahasa Mandarin atau memahami bahasa Mandarin sendiri. Itu sebanyak 88 minggu atau 1,69 tahun. Nah, kenapa seperti itu? Karena sangat banyak yang harus kalian pelajari dalam bahasa Mandarin ini. Tentunya 88 minggu ini ketika kalian belajar dengan sungguh-sungguh ya, jadi benar-benar tertata belajarnya dan intensif belajarnya. Lalu hal lainnya yang membuat bahasa Mandarin itu susah karena di bahasa Mandarin itu mereka memiliki intonasi, oke? Mereka memiliki intonasi. Di sini ada intonasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, intonasi 1 ini saya contohkan cara bacanya. Nah, ini kan ada tulisannya ma, bacanya ma. Nah, dibacanya seperti apa? Kalau datar gini, dibacanya datar juga. Ma itu datar. Lalu ini dia ada tanda naik, garis naik. Dia dibacanya nadanya juga naik. Jadi ma itu naik. Lalu ada yang ini seperti tanda centang, dia dibacanya dari atas turun ke bawah naik lagi. Itu jadi dibacanya ma, itu bedanya di situ. Lalu di sini ada yang tanda coret ke bawah, itu biasa bacanya agak cepat, jadi ma seperti itu. Dan yang ini tidak perlu tanda baca, jadi bacanya biasa ma seperti itu. Nah, kenapa susah? Tidak hanya itu, ketika kalian salah mengucapkan nada itu akan beda artinya. Misalkan kalian bilang mau berbicara ibu, ma gitu, tapi kalian ngomongnya nadanya pakai nada yang 3. Jadi ma, kalian bermaksud ngomong ibu atau manggil ibu, tapi artinya salah. Kalian manggil ibu tapi artinya kuda. Itu berbeda lagi. Nah, itulah kesusahan dalam belajar berbahasa Mandarin. Dulu ketika saya kuliah di sana sangat susah ketika saya ngomong A, tapi orang pahamnya B gitu. Karena sangat susah kita menghafal nada, terlebih lagi karena di bahasa Indonesia itu tidak ada nada-nada ya, tidak ada nada 1, 2, 3, intonasi itu tidak ada. Berbeda dengan Thailand itu memiliki nada, Vietnam itu punya nada. Jadi kita agak susah belajar yang bernada seperti ini. Dan selanjutnya itu ada karakter. Nah, di bahasa Mandarin itu ada 50.000 lebih karakter dan itu akan terus meningkat. Jadi setiap ada perubahan itu nanti ada tambahan lagi dari bahasa Mandarin karena dia bersifat itu berkembang ya. Nah, di sini susahnya itu karena bahkan kita harus menghafal cara menulis. Bayangkan ini banyak sekali garis-garis yang harus kita hafalkan ketika kita ingin menulis bahasa Mandarin, tapi tentunya untuk pemandu wisata atau untuk orang yang hanya ingin berbicara itu tidak perlu memahami cara menulis ini seperti itu. Hanya cukup bisa membaca atau bercakap-cakap. Lalu ada cara mudahnya juga belajar Mandarin. Kita tidak perlu menghafal cara menulis karakternya. Nah, kita bisa membaca ini namanya pinyin. Ini namanya pinyin yang tulisan biasa. Tulisan biasa yang ada intonasinya itu namanya pinyin, oke? Okay? Lalu tapi nanti sangat untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Mandarin ada banyak cara sebenarnya. Nah, di sini saya menyediakan beberapa cara. Yang pertama yaitu YouTube. Nah, ini salah satu cara yang paling mudah didapatkan yaitu di YouTube. Ada banyak sekali video-video dari konten kreator yang mengajarkan kita dalam berbahasa Mandarin. Lalu ada bisa dengan buku, tentunya untuk yang orang yang senang membaca buku bisa lewat buku. Namun saya rasa buku tidak cukup ketika kita tidak memahami dengan baik harus dari orang yang langsung yang mengajari, yang lebih berpengalaman seperti itu. Nah, di sini ada cara yang lain, yaitu kalian bisa ikut di sekolah.mu. Nah, ini adalah platform belajar online, berbayar, dan nanti kalian tentunya harus bayar dan mendapatkan sertifikat
yang sertifikat kelas bahasa Mandarin. Nah, yang disediakan oleh Wiratama Institute, yang institut atau lembaga think tank yang sekarang mengadakan webinar ini. Nanti kalian bisa lebih lanjut mengikuti sosial media mereka atau bisa langsung cari di sekolah.mu. Baik, itu saja presentasi atau sedikit pemaparan dari saya mengenai mengapa penting kita belajar bahasa Mandarin. Oke, terima kasih. Jika ingin ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti bisa langsung ke moderator. Saya mohon maaf jika ada salah tutur kata dan kelakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.